Selamat pagi semuanya. Halo, perkenalkan nama saya Angelika Febriana. Saya dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan bab 1 yaitu mengenai kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, di sini akan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama makna dan kewajiban warga negara, dan yang kedua substitusi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Yang pertama, makna hak dan kewajiban warga negara. Hak. Hak adalah suatu yang didapatkan atau diterima seseorang jika telah melakukan serangkaian kegiatan. Hak itu sendiri bisa dimiliki setelah melaksanakan kewajiban. Contohnya, itu beragama dan beribadah. Yang kedua, kewajiban. Apa sih kewajiban? Kewajiban berarti sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang sesuai dengan aturan yang berlaku. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab untuk mendapatkan hak itu sendiri. Contohnya, menjunjung hukum dan pemerintah Indonesia. Nah, hak itu juga ada dibagi menjadi dua, yaitu satu, hak asas manusia. Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia itu memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Yang kedua, ada hak warga negara. Nah, hak warga negara itu sendiri adalah bagaimana kuasa menerima sesuatu sesuai peraturan dari negara yang berlaku. Kewajiban juga dibagi menjadi dua, ada kewajiban asasi. Apa sih kewajiban asasi? Kewajiban asasi adalah pembatasan dasar terhadap pelaksanaan hak asasi manusia, sehingga individu atau sendiri-sendiri itu tidak hanya menuntut terpenuhinya hak asasi manusia, tetapi individu melakukan kewajiban yang menjadi kewajiban dasar sehingga keduanya itu laras atau bisa disatupadukan. Yang terakhir itu adalah kewajiban warga negara. Nah, kewajiban warga negara itu adalah segala hal yang harus dilakukan wajib hukumnya oleh masyarakat kepada negara untuk kita bisa memperoleh hak kita sebagai warga negara Indonesia di Indonesia ini. Untuk yang selanjutnya itu adalah substitusi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Substitusi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Nah, Pancasila mengatur hak dan kewajiban setiap warga negara melalui nilai yang terkandung di dalamnya yang terdiri atas nilai dasar, nilai instrumen, dan nilai praktis. Yang pertama, nilai dasar. Apa sih nilai dasar? Merupakan nilai yang bersifat universal tetapi tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara Pancasila atau Indonesia ini. Sebagai nilai dasar terdapat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di nilai dasar ini terbagi menjadi 5 nilai dasar Pancasila yang berkaitan dengan sila-sila, ya dari mulai sila pertama yaitu sila ketuhanan, dan yang kedua itu nilai kemanusiaan, yang ketiga nilai kesatuan, dan yang keempat nilai kerakyatan, yang terakhir nilai keadilan. Yang kedua ada nilai yang akan saya jelaskan adalah nilai instrumental. Apa sih nilai instrumental? Nilai instrumental itu merupakan perjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila berupa perundang-undangan. Nah, di sini ada contoh tata urut perundang-undangan. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang atau Perpu, Peraturan Pemerintah atau PP, Peraturan Presiden atau Perpres, ada Peraturan Daerah atau Perda.
Nah, selanjutnya itu ada ketentuan hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumen yang tadi saya jelaskan. Itu ada pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli yang dimana orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara pun ada. Nah, di sini ada hal ini merupakan jaminan bagi setiap orang untuk mendapatkan status kewarganegaraan yang tidak dapat dicabut secara semena-mena begitu saja. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sila pertama kewajiban adalah menghargai agama dan kepercayaan orang lain, tidak memaksa agama diri sendiri pada orang lain, tidak mencampuri atau mengganggu orang-orang yang sedang beribadah. Untuk sila kedua yaitu kewajibannya adalah mengakui persamaan derajat di antara sesama manusia, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, kebenaran dan keadilan. Haknya adalah diperlakukan dengan manusiawi, berhak ikut dalam aksi kemanusiaan. Nah, untuk sila ketiga itu adalah kewajibannya menjaga kesatuan dan persatuan tidak diskriminatif dalam memperlakukan orang lain meski berbeda sekalipun dan lain sebagainya. Haknya adalah menggunakan produk dalam negeri sebagai bentuk kecintaan kita atas bangsa Indonesia ini. Untuk sila keempat, kewajibannya adalah melaksanakan hasil musyawarah dilandasi itikat baik. Haknya adalah mengemukakan pendapat bila bermusyawarah, dihargai dan dihormati. Untuk sila kelima yang terakhir, sila kelima kewajibannya adalah berbuat adil kepada siapapun, tidak diskriminatif. Haknya adalah diperlakukan adil, dihormati, dan haknya. Sekian presentasi PPKN dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan bahasa atau PPT-nya kurang menarik. Selebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa.